Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Teresia Pinaka yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk melakukan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang telah kita buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Albab dari kelompok 7 yang terdiri atas Ghazala, Muhammad Ken, Agung Setia, dan Haikal. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil artikel yang telah saya buat. Artikel yang telah saya buat dengan judul Analisis Pengaruh Penambahan Kadar Asam Asetat terhadap Sifat Fungsional Albumen Telur Itik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan interaksi waktu penyimpanan dan penambahan asam asetat terhadap sifat fungsional albumen telur itik, yaitu kemampuan berbusa, stabilitas busa, overrun, dan waktu koagulasi putih telur dari telur itik. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa 192 butir telur itik untuk diambil albumennya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode eksperimen laboratorium dengan randomized design block dan 2 faktor pengobatan. Sedangkan data yang dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan uji jangkauan berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penyimpanan interaksi dan asam asetat memberikan pengaruh yang sangat nyata dan tinggi dengan P kurang dari 0,01 terhadap pH, stabilitas berbusa, dan waktu koagulasi dengan nilai terbaik sebanyak 87,806%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah asam asetat dapat meningkatkan sifat fungsional putih telur dari telur itik dengan lama penyimpanan yaitu 0, 7, 14, dan 21 hari. Tinjauan pustaka yang saya ambil yaitu tentang pengertian asam asetat, albumen, dan koagulasi. Selanjutnya, materi dan metode. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah albumen telur itik. Telur yang digunakan yaitu sebanyak 192 butir telur segar dengan karakteristik telur yaitu memiliki berat kisaran 60-80 gram dan memiliki warna cangkang telur putih kebiruan dan dari strain itik Caki Cambil yang berumur 1 tahun. Metode yang digunakan adalah dengan menyimpan dalam suhu ruang, suhunya yaitu 27-20 derajat Celcius selama 3 minggu dan penambahan asam asetat. Untuk bahan-bahannya yang digunakan yaitu asam asetat serta air. Alat yang digunakan selama proses penelitian yaitu X-ray, timbangan analitik, tisu, kain lap, baskom, plastik, sendok, gelas, pH meter, spatula, plastik klip, dan kertas label. Untuk peralatan yang digunakan untuk analisis secara spesifik yaitu uji daya busa, stabilitas busa, dan overrun adalah menggunakan plastik, mixer atau pengocok telur, stopwatch, beker gelas, pipet sedot, gelas ukur, pisau, dan spatula. Untuk uji waktu koagulasi menggunakan tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet sedot water bath dengan suhu 60-80 derajat Celcius, kertas label, penjepit tabung reaksi, dan stopwatch. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan pada keasaman pH berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil pengukuran pH albumen telur itik selama penelitian pada lama penyimpanan dan penambahan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda disajikan pada tabel 1.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama simpan berpengaruh sangat nyata terhadap pH albumen telur yang terus meningkat seiring dengan lama waktu penyimpanan, yaitu dari hari ke-0 tanpa perlakuan adalah 8,388 dan meningkat hingga 10,255 pada penyimpanan hari ke-21 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. pH pada albumen telur segar adalah pH sebesar 8,3. pH albumen telur yang baru dikeluarkan atau telur segar yaitu dengan kisaran 7,6 sampai 7,9 dan meningkat sampai nilai maksimal 9,7 tergantung temperatur dan lama penyimpanan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penambahan asam asetat ini menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap pH albumen telur. Penambahan asam sitrat ke dalam albumen telur yang telah mengalami penyimpanan lama dapat menurunkan pH dan albumen telur akan menjadi stabil. Sedangkan pada daya busa, hasil pengukuran daya busa albumen telur dengan lama simpan dalam suhu ruang selama 0, 7, 14, dan 21 hari dan taraf penambahan asam asetat sebesar 0%, 2%, 4%, dan 6% tersaji dalam tabel 2. Faktor lama simpan berpengaruh sangat nyata terhadap daya busa albumen telur seiring dengan lama penyimpanan, yaitu T0 410,97% dan T7 sebanyak 305,57%, T14 sebanyak 228,89% dan T21 sebanyak 165,21%. Rata-rata daya busa telur itik yaitu sebesar 345 kurang lebih 221,30%. Hasil penelitian penambahan asam asetat ke dalam albumen berpengaruh sangat nyata terhadap daya busa telur itik. Busa telur akan mudah terbentuk apabila pH albumen telur mendekati pH isoelektrik. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang menunjukkan stabilitas busa. Hasil pengukuran stabilitas busa dengan lama simpan dalam suhu ruang selama 0, 7, 14, dan 21 hari dan taraf penambahan asam asetat sebesar 0%, 2%, 4%, dan 6% seperti pada tabel 3. Lama simpan berpengaruh sangat nyata terhadap rata-rata stabilitas busa albumen telur dan terus menurun seiring dengan lama penyimpanan. Semakin tinggi nilai pH, maka akan mengakibatkan tirisan busa yang terbentuk semakin banyak dan stabilitas busa yang terbentuk menjadi turun. Ovabulmin, ovomucin, globulin, ovotransferin, lisozim, dan ovomucoid merupakan jenis-jenis protein albumen telur yang memiliki peranan penting dalam pembentukan busa. Selain dipengaruhi oleh protein telur, daya dan kestabilan busa albumen telur juga dipengaruhi oleh nilai pH albumen telur. Selanjutnya hasil dan pembahasan tentang overrun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil pengukuran overrun dengan lama simpan dalam suhu ruang 0, 7, 14, dan 21 hari dan taraf penambahan asam asetat sebesar 0%, 2%, 4%, dan 6% yang disajikan dalam tabel 4 memberikan pengaruh yang sangat nyata pada overrun albumen telur yang terus menurun seiring dengan lama penyimpanan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang waktu koagulasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
Hasil pengukuran koagulasi albumin telur itik dengan taraf penambahan asam asetat sebesar 0%, 2%, 4%, dan 6% dengan lama simpan dalam suhu ruang selama 0, 7, 14, dan 21 hari memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata pada waktu koagulasi albumin telur. Koagulasi merupakan perubahan struktur protein telur yang mengakibatkan peningkatan kekentalan dan hilangnya kelarutan atau bentuk dari cairan menjadi bentuk padat atau semi padat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penambahan asam asetat sebanyak 6% dan dengan suhu 80% selama 94,75 detik atau 1 menit 34 detik menjadikan albumin telur berwarna putih keruh dan bertekstur keras. Apabila dibandingkan dengan penambahan asetat sebanyak 0%, 2%, dan 4%, hasil ini sangat cepat. Hal itu dijelaskan oleh Akauch et al. Yang memaparkan bahwa intensitas of transferin meningkat dari suhu 59 derajat Celcius yang memulai terjadinya gelatin karena pengaruh sensitivitas panas. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, waktu koagulasi albumin telur itik lebih cepat. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan asam asetat dengan berbagai konsentrasi ke dalam albumin telur yang dapat mempercepat waktu koagulasi. Selain itu, suhu yang digunakan adalah sebesar 70-80 derajat Celcius. Koagulasi ini oleh asam dan basa berhubungan dengan proses penetralan molekul protein sehingga daya tarik antara molekul protein meningkat dan kelarutannya menurun. Koagulasi oleh asam dan basa juga dapat terjadi karena denaturasi protein sebagai akibat penurunan pH. Koagulasi dapat menurun karena terjadinya denaturasi protein. Kesimpulan dari artikel yang telah saya tulis yaitu faktor penyimpanan berpengaruh pada sifat fungsional albumin telur itik. Penyimpanan yang terlalu lama mampu menurunkan sifat fungsional albumin telur itik. Sedangkan dengan penambahan asam asetat mampu meningkatkan sifat fungsional albumin telur itik. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Bisa dilanjut dengan anggota lain. Kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada sesi tanya jawab? Oh ya, maaf Mbak. Saya buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya izin bertanya, apakah yang terjadi pada kadar busa apabila terjadi peningkatan pH pada albumin telur?
Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaan saya tadi, apakah yang terjadi pada kadar busa apabila terjadi peningkatan pH pada telur itik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gazalah. Terkait penambahan pH, peningkatan pH akan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap rata-rata stabilitas busa albumin telur itik dan terus menurun seiring dengan lama penyimpanan. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan pH tersebut selama penyimpanan tanpa penambahan asam asetat. Hasil penambahan asam asetat ke dalam albumin telur itik menunjukkan bahwa penambahan asam asetat tersebut berpengaruh sangat nyata terhadap stabilitas busa telur itik. Bagaimana Mbak Gazalah? Apakah jawaban saya cukup menjawab? Baik, terima kasih. Jawabannya cukup jelas. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dilanjut dengan anggota yang lain. Saya serahkan. Izin bertanya, Mas. Baik, silakan Mas Agung. Pertanyaan saya ya itu
bahan apa yang digunakan dalam penelitian ini? Itu, Mas. Baik, Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Agung. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 192 butir telur segar untuk diambil albumennya. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan yaitu berupa egg tray, timbangan analitik, tisu, kain lab, baskom plastik, sendok, gelas ukur, pH meter, spatula plastik, klip, dan kertas label. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk analisis secara spesifik yaitu menggunakan ember plastik, mixer, pengocok telur, stopwatch, beker gelas bervolume 100 ml, pipet sedot, gelas ukur, pisau, dan spatula. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk waktu koagulasi yaitu menggunakan tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet sedot, water bath dengan suhu 60-80 derajat Celcius, kertas label, dan penjepit tabung, serta stopwatch. Bagaimana Mas Agung? Mungkin bisa menjawab. Baik, Mas. Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, izin bertanya. Baik, silakan Mas Ken. Dengan Mas Ulil, mengapa memilih mengangkat judul yang kamu ambil dan tujuannya apa? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ken. Alasan saya mengambil judul ini karena kebutuhan protein di Indonesia semakin meningkat dan alasan telur itik yang saya ambil sebagai judul yaitu karena telur merupakan bahan makanan yang mudah didapat. Dan masalah yang diangkat karena telur itik mempunyai kelemahan yaitu mudah. Sebentar, Mas. Masalahnya yaitu telur itik mempunyai kelemahan sifatnya yang mudah rusak, sehingga perlu
Maaf teman-teman, barusan malah ke unmute terus. Saya akan melanjutkan jawaban yang saya alasan saya memilih judul ini karena konsumsi telur di Indonesia semakin meningkat. Akan tetapi telur mempunyai sifat yang mudah rusak sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pada albumen telur. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan asam asetat agar memperbaiki sifat fungsional albumen telur itik. Sedangkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menentukan interaksi waktu penyimpanan dan penambahan dan pengaruh penambahan asam asetat terhadap sifat fungsional albumen telur itik. Bagaimana Mas Ken, apakah cukup menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena ketiga anggota sudah mengajukan pertanyaan, mungkin bisa dilanjut dengan anggota lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazala. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Pemberian Pakan Legume Indigofera terhadap Kualitas Susu Kambing Peranakan Etawa atau PE. Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambahkan bahan lain. Kambing PE merupakan ternak lokal Indonesia, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi agroekosistem di Indonesia, sehingga memudahkan penyebarannya. Sedangkan pakan merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas ternak. Pemberian pakan yang mencukupi nutrien yang dibutuhkan oleh ternak diharapkan dapat menghasilkan produktivitas ternak yang tinggi. Indigofera merupakan tanaman pakan ternak atau TPT dari kelompok leguminosa pohon. Saat ini Indigofera telah dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak ruminansia termasuk kambing. Pohon ini memiliki produktivitas yang tinggi dan kandungan nutrien yang cukup baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari alternatif bahan hijauan yang dapat diberikan sebagai pakan kambing PE agar menghasilkan kualitas susu yang baik. Komposisi susu meliputi komponen gizi terbesar, yaitu protein, laktosa, abu, air, dan bahan lain dalam jumlah sedikit seperti sitrat, enzim, fosfolipid, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Komposisi susu dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pemasukan air atau bahan lain. Kegiatan bakteri atau mikrobiologis mempengaruhi komposisi susu dan variasi genetik dalam spesies, kesehatan lingkungan, manajemen stadium laktasi, pakan, dan umur sapi. Normalnya rata-rata komposisi susu adalah mengandung lemak sebanyak 3,8%, protein 3,2%, laktosa 4,7%, air sebanyak 87,25%, dan abu 0,855%, serta bahan kering lainnya sebanyak 12,75%. Produksi susu di Indonesia sendiri masih belum bisa memenuhi standar
konsumsi susu yang seharusnya. Kenyataan bahwa orang Asia tidak cocok meminum susu sapi karena alergi terhadap protein yang ada dalam susu sapi atau lactose intolerance membuat Indonesia memerlukan alternatif lain, yaitu susu kambing. Dibandingkan susu sapi, susu kambing mempunyai kalsium sebanyak 3,8 kali dan protein 2,1 kali lebih besar. Kandungan nutrisi dalam susu kambing lebih mudah diserap karena hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk dicerna, sedangkan susu sapi membutuhkan waktu sebanyak 120 menit. Di samping itu, susu kambing merupakan salah satu bahan pangan yang mempunyai kandungan nutrisi lengkap. Kadar air yang tinggi dan tingkat keasaman yang rendah, pH-nya mendekati netral, mempunyai antiseptik alami antibakteri yang mengandung fluorin yang sangat baik untuk penderita TBC, asma, bronkitis, dan autis. Butiran lemak pada susu kambing lebih kecil daripada susu sapi sehingga mudah dicerna. Di sini ada tabel kandungan nutrisi yang ada pada susu kambing. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu sektor industri peternakan di Indonesia, khususnya pada produktivitas susu. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari alternatif pakan hijauan yang dapat diberikan sebagai pakan kambing PE agar dapat menghasilkan kualitas susu yang baik. Di sini saya mempresentasikan dasar teori yang pertama, yaitu tanaman legumia Indogyvera. Indogyvera adalah salah satu hijauan yang bernilai nutrisi tinggi yang dapat dijadikan sebagai alternatif pakan hijauan ternak ruminansia. Indogyvera termasuk ke dalam famili Leguminosa, pohon atau keluarga polong-polongan dengan nama latin Indogyvera sulfuriticosa. Ciri-ciri tanaman Indogyvera yaitu tinggi tanaman berkisar antara 3 sampai 4,5 meter, mempunyai daun majemuk dan ganjil, bisa dilihat seperti semak. Ciri-ciri biji tanaman Indogyvera yakni panjang polong 2 cm sampai 3 cm dan jumlah polongnya 4 sampai dengan 17 butir. Leguminosa memiliki produktivitas yang tinggi, berdaun lebat dengan kandungan nutrien yang cukup baik, terutama kandungan protein yang tinggi dan disukai oleh ternak sapi dan kambing. Selanjutnya ada kambing peranakan etawa atau PE. Kambing etawa masuk ke dalam kambing etawa dikembangbiakan di daerah perbukitan Menores sebelah barat Yogyakarta dan di Kaligesing, Purworejo. Seiring dengan perjalanan waktu terjadilah perkawinan silang antara kambing etawa dengan kambing lokal seperti kambing Jawarandu atau kambing kacang. Keturunan hasil persilangan kambing etawa dengan kambing Jawarandu atau kambing kacang oleh masyarakat disebut keturunan etawa atau peranakan etawa. Peranakan etawa merupakan salah satu bangsa kambing lokal dengan jumlah populasi yang relatif kecil. Selanjutnya ada susu kambing. Susu kambing memiliki karakteristik yang khas. Susu kambing warnanya lebih putih dari susu sapi karena susu kambing tidak mengandung karoten yang menyebabkan warna agak kekuningan. Kadar protein susu kambing sekitar 3-5%, sedangkan kandungan lemaknya berkisar antara 3-6%, dan sebagian besar terdiri dari gliserida dan steroid. Selanjutnya, metodologi penelitian yang saya gunakan, yang pertama alat-alatnya adalah kambing perah PE yang dipelihara dalam kandang individu dengan peralatan berupa ember sebagai tempat air minum dan tempat makan terpisah antara hijauan dan konsentrat. Kemudian timbangan digunakan untuk menimbang bobot awal ternak pada awal penelitian. Timbangan 10 kg untuk menimbang proporsi bahan pakan yang akan digunakan. Gelas ukur digunakan untuk mengukur produksi susu. Mengambil sampel oleh masing-masing kambing yang telah diberi perakuan. Kamera untuk mendokumentasikan, dan alat untuk membersihkan kandang seperti sekop, sapu, cangkul, dan penggaruk. Kemudian bahannya menggunakan
kambing perah peranakan Etawa PE sebanyak 12 ekor digunakan sebagai objek penelitian. Kemudian bahan pakan yang digunakan adalah sumber hijauan Indigofera dan air minum untuk memenuhi kebutuhan air. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama dilakukan persiapan pemberian pakan dengan komposisi pakan 50%. Pembuatan pakan dilakukan dengan cara mencacah hijauan dan leguminosa indigofera dengan menggunakan mesin chopper, kemudian dicampur dan pemberian pakan dilakukan dalam 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore. Pakan yang diberikan akan dikurangkan dengan pakan sisa sebagai perhitungan dari konsumsi pakan dan konversi pakan. Kemudian dilakukan persiapan obat-obatan apabila kambing mengalami sakit, yaitu dengan obat cacing, dan persiapan kandang individual dengan ukuran 90 cm x 85 cm dikali 100 cm sebanyak 12 buah. Kemudian parameter yang digunakan dari pengambilan sampel adalah produksi susu yang diambil setiap pagi dan sore, kemudian konsumsi pakan. Data dari konsumsi pakan yang diperoleh dengan cara melakukan penimbangan pakan, kemudian dikurangkan dengan pakan sisa. Sisa pakan kemudian dianalisis untuk mengetahui bahan keringnya. Hasil pembahasan dari penelitian ini dapat diketahui rata-rata konsumsi pakan pada ternak kambing peranakan Etawa adalah sebanyak 250-300 gram per ekor per harinya. Pemberian pakan dengan menggunakan campuran hijauan legume indigofera memiliki konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberian pakan dengan bahan pakan yang biasa diberikan. Padahal kandungan nutrisi dalam bahan pakan legume indigofera lebih baik daripada jenis pakan lainnya. Kemudian ada produksi susu. Produksi susu yang dihasilkan setelah diberikan pakan legume indigofera berkisar antara 600 sampai 800 ekor mili per ekor per hari. Tinggi rendahnya produksi susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kualitas pakan, produksi ternak, kesehatan, dan lokasi. Namun faktor makanan merupakan hal yang paling besar pengaruhnya terhadap produksi dibandingkan faktor lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini, pemberian leguminosa indigofera sebagai pakan dapat meningkatkan produksi susu kambing perah peranakan Etawa. Sekian presentasi dari saya. Dipersilahkan kepada anggota yang ingin bertanya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produksi susu yaitu terdiri atas kualitas pakan, pakan produksi ternak, kesehatan, dan lokasi. Saya mau bertanya, lokasi yang bagaimana agar mempengaruhi produksi susu sehingga produksi susunya menjadi meningkat. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya simpan dulu. Untuk anggota lain yang ingin bertanya bisa langsung unmute.
Ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi kan ada kambing peranakan etawa ya. Berarti bagaimana kualitas susu dari kambing tersebut? Itu pertanyaannya. Baik, apabila tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akan menjawab pertanyaan Mas Ulil terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya, lokasi strategis yang digunakan untuk produksi susu kambing peranakan etawa agar yang mempengaruhi hasil produksi, yaitu dapat dilokasikan di kandang dengan kandang individual yang memiliki ukuran 90 kali 85 kali 100 cm. Kemudian lokasi kandangnya bisa pada tempat yang dekat dengan produksi hijauan agar memudahkan pemberian pakan. Apakah jawabannya menjawab? Baik, Mbak. Sudah menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Agung tadi. Bagaimana kualitas susu dari kambing PE setelah diberikan pakan? Kualitas susu kambing PE setelah diberikan pakan leguminosa indigofera terbukti meningkat karena kandungan nutrien tanaman leguminosa yang lebih baik dibanding jenis bahan pakan lainnya. Apakah jawabannya cukup jelas? Siap, jawabannya sudah terjawab. Terima kasih. Apakah ada anggota lain yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mbak, izin bertanya. Baik, silahkan.
Pertanyaan saya, mengapa memilih judul yang Mbaknya ambil dan tujuannya apa? Cukup sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaannya akan langsung saya jawab. Alasan saya mengambil judul ini karena masih rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia, serta kebanyakan masyarakat di Asia itu memiliki lactose intolerance atau tidak bisa mengonsumsi susu sapi. Jadi alternatif lainnya adalah menggunakan susu kambing. Selanjutnya, mengapa saya mengangkat masalah dari kambing PE? Karena kambing PE merupakan salah satu jenis ternak lokal yang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik, sehingga laju pertumbuhannya cukup baik. Selanjutnya, tanaman indigofera termasuk tanaman pakan ternak yang memiliki produktivitas tinggi dan kandungan nutrien yang baik. Apakah jawaban saya cukup jelas? Cukup jelas, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Karena semua anggota sudah mengajukan pertanyaan, presentasi ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Budiawan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pemanfaatan limbah ayam broiler sebagai pupuk organik pada sayuran. Dalam peternakan ayam broiler mengarah pada peternakan yang ramah lingkungan, sehingga tidak menjadi masalah di masyarakat. Permasalahan utama yaitu tingginya pupuk sekitar 10-12 ton per bulan, sehingga harga pupuk rata-rata Rp500 per kilogram. Oleh karena itu diperlukan penyediaan pupuk alternatif yang harganya lebih murah seperti pupuk organik dari kotoran ayam yang diproduksi dengan menggunakan kotoran ternak. Hasil dari permasalahan ini, dengan banyaknya kotoran ayam dapat dijadikan pupuk organik sehingga mampu mengatasi permasalahan utama yang dihadapi. Pendahuluan. Saat ini perkembangan budidaya ternak, khususnya ternak ayam, mengalami perkembangan. Salah satu hasil samping dari budidaya ternak yaitu limbah. Kotoran ayam itu sendiri berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan limbah kotoran ayam kampung dan kotoran ayam broiler. Apakah limbah kotoran ayam dari jenis yang berbeda memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi hijau guna memenuhi kebutuhan pasar. Pemanfaatan kotoran ayam sebagai bahan membuat pupuk akan menghasilkan pupuk organik yang tidak kalah mutunya dengan pupuk kandang dari pedagang. Pemanfaatan kotoran ayam untuk bahan pembuatan pupuk organik merupakan wujud dari penerapan penyediaan limbah pada peternak ayam. Teknologi pembuatan pupuk organik yang digunakan sebagai pupuk
sangat bermutu yang dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi usaha pembibitan tanaman. Manfaat pupuk paling banyak dirasakan penggunaannya adalah menyediakan unsur hara yang diperlukan bagi tanaman, membantu mencegah kehilangan unsur hara yang cepat hilang seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Kajian pustakanya yaitu pupuk organik merupakan hasil atau sisa hasil akhir dan perubahan atau peroraian bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman dan binatang, misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, bungkil, guano, tepung, tulang, serta limbah-limbah organik yang lain yang telah dikelola dan dapat memasok unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pupuk organik mempunyai karakteristik kandungan hara rendah. Ketersediaan unsur hara lambat menyediakan barat jumlah terbatas dan hara rendah. Pupuk organik dari kotoran ayam mengandung nitrogen 1,0 sampai 2,1%, fosfor 8,9 sampai 10%, dan kalium 0,4%. Kebutuhan tanaman hortikultura di Indonesia semakin meningkat, namun hasil produksi tanaman hortikultura belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Salah satunya yaitu tanaman sawi hijau atau Francisca Julia L. Produksi sawi secara nasional masih sangat rendah. Tanaman sawi hijau dari tahun 2008 sampai 2013 produksinya tidak stabil, terbukti dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 565.636 ton pada tahun 2008 dan 2009 562.838 ton pada 2009 dan seterusnya. Permasalahan ini tidak terlepas dari modern budaya tanaman sawi hijau dan teknologi penyimpangan yang masih rendah. Lahan pertanian di Indonesia untuk budidaya tanaman sawi hijau memiliki potensi besar, namun pemanfaatan bahan masih rendah. Metode penelitian dari penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi survei awal untuk mengetahui tingkat modal mitra, kondisi lingkungan, proses perizinan, dilanjutkan dengan perangkat desa dan mitra untuk menentukan waktu, tempat pelaksanaan, serta materi yang dibutuhkan. Setelah itu perlu penyiapan perlawanan dan pelengkapan, pelatihan, dan penyusunan modul atau materi pelatihan yang dilanjutkan praktek pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran ayam yang dikomposkan dengan starbio atau bakteri dekomposer yang dapat membuat unsur hara lebih tersedia bagi tanaman. Secara umum ada dua jenis pupuk yang dikenal selama ini, yaitu pupuk anorganik dan pupuk buatan, atau juga pupuk sintetis yang dikenal dengan pupuk kimia. Pupuk organik atau pupuk alami, misalnya humus, kompos, dan pupuk kandang. Pupuk kandang bermacam-macam, salah satunya kotoran unggas yang berasal dari kotoran ayam dipilih sebagai salah satu bahan pembuat pupuk organik. Namun kotoran ayam tergolong pupuk panas karena sifat asam dan kandungan nitrogen yang cukup tinggi sebelum digunakan. Sebaiknya diolah, salah satunya yaitu dengan fermentasi. Sebelum menuju pada proses fermentasi kotoran ayam tersebut, sebagai langkah awal kita siapkan larutan dekomposer atau pengurainya. Adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu cairan IM4 dengan kemasan warna kuning sebagai sumber mikroba. IM4 adalah kepanjangan dari efektif mikroorganisme 4, yaitu larutan yang di dalamnya terkandung berbagai macam bakteri. Menguntungkan yang fungsi bakterinya sama dengan bakteri yang kita buat mol. Namun IM4 ini lebih efektif dibandingkan menggunakan mol. IM4 ini jauh lebih efektif karena mengalami 4 kali tahap proses perkembangbiakan mikroorganisme, sedangkan mol hanya 1 tahapan saja.
E4 merupakan larutan yang di dalamnya terkandung berbagai macam mikroorganisme hasil fermentasi dari bahan-bahan organik yang berwarna coklat ke kuning-kuningan berwujud cair efektif. Mikroorganisme 4 atau yang biasa disingkat E4 ditemukan oleh Profesor Dr. Teruo Higa dari Universitas Fukuoka, Jepang. Langkah berikutnya yaitu tindakan penyortiran, di mana penyortiran ini bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan yang sulit terurai, misalnya plastik, batu, atau benda-benda asing lainnya yang ikut bersamanya. Setelah disortir, tindakan berikutnya yaitu campurkan kotoran ayam tersebut dengan larutan E4 yang sudah kita siapkan sebelumnya sambil dibolak-balik agar lebih merata selama beberapa kali. Setelah bahan-bahan tersebut tercampur secara merata dengan tingkat kelembapan mencapai kurang lebih 30-40% dengan ciri-ciri ketika kita genggam sedikit menggumpal atau tidak mudah hancur, dan ketika diperas air tidak menetes atau mengalir. Maka langkah selanjutnya kita tutup dengan karung plastik atau benda lainnya. Tujuan pembuatan larutan E4 lebih awal yaitu agar mikroba yang terdapat pada E4 atau mol bangun dan mulai memperbanyak diri. Kita siapkan larutan E4 setidaknya 2 jam sebelum kita gunakan. Setelah kita tuang kotoran, hasil dan pembahasan. Bahan pembuatan pupuk kotoran ayam sebelum menuju pada proses fermentasi kotoran ayam tersebut. Sebagai langkah awal kita siapkan larutan dekomposer atau pengerinya. Jumlah mikroorganisme fermentasi dalam E4 sangat banyak, sekitar 80 genus. Mikroorganisme tersebut dipilih yang dapat bekerja secara efektif dalam mempersentasikan bahan organik dari sekian banyak mikroorganisme. Ada 5 golongan yang pokok yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus, Streptomyces, ragi, dan Actinomycetes IM. IM bukanlah pupuk, tetapi bahan yang dapat mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan kualitas pupuk. Unggulan teknologi E4 adalah pupuk kompos dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dibanding ketika menggunakan cara konvensional. Setelah itu E4 dapat menekan patogen dalam tanah, meningkatkan ketersediaan unsur darah pada tanaman, menekan aktivitas serangan hama dan patogen, menekan aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan, serta mengurangi kebutuhan pupuk dan pestisida kimia. Adapun cara perlakuannya yaitu tempatkan karung-karung tersebut di tempat aman, teduh, atau ternaung sehingga terhindar dari guyuran air hujan ataupun paparan sinar matahari secara langsung. Jaga kelembapannya dengan menambah penutup pada bagian atas dan samping, dan setiap 2 minggu sekali kita cek kembali kondisinya. Jika sedikit mengiring, kita semprot kembali dengan larutan E4 dengan perbandingan sama, dan setelah kurang lebih 1 bulan maka hasilnya sudah siap untuk kita gunakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan pengabdian ini mampu mengatasi permasalahan utama yang dihadapi adalah dengan menggunakan teknologi pembuatan pupuk organik yang dapat digunakan sebagai pupuk organik yang sangat bermutu untuk usaha pembibitan tanaman pada mitra. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui open mic.
Apakah ada pertanyaan dari anggota lain? Izin bertanya, Mas. Baik, Mbak Gazala. Pertanyaan saya adalah mengapa Anda mengambil judul ini dan apa tujuan dari penelitian ini? Terima kasih. Baik, Mbak Gazala. Saya tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari anggota lain? Baik, saya akan bertanya. Tadi dijelaskan bahwa dalam penelitian digunakan teknologi EM4. Sebutkan keunggulan dari teknologi EM4 tersebut. Terima kasih. Baik, Mas Ulil Albert. Saya tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari anggota lain? Izin bertanya. Baik, Mas Ken. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya adalah, apakah terdapat pengaruh dari pemberian pupuk terhadap tanaman? Baik, Mas. Saya tampung dulu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gazala. Pertanyaannya yaitu mengapa mengambil judul ini dan tujuan dari penelitian ini. Saya mengambil judul ini karena itu limbah ayam yang ada di sekitar peternakan ayam tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga saya mencari solusi untuk memanfaatkan limbah tersebut. Tujuannya agar pupuk yang dihasilkan dapat bermanfaat dalam usaha pertanian, khususnya pada tanaman sayuran. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Ulil, pertanyaannya yaitu sebutkan keunggulan dari teknologi IM4. Keunggulan dari teknologi ini yaitu dapat menfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposi saat pembuatan pupuk tersebut. Pertanyaan ketiga dari Mas Ken yaitu apakah pengaruh pemberian pupuk pada tanaman? Pengaruh pemberian pupuk pada tanaman yaitu kadar zat hara tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi kualitas hasil tanaman tersebut. Berikut dari pertanyaan saya, apakah terjawab? Baik, Mas, terjawab. Terima kasih. Apakah dari Mas Ulil dan Kan sudah terjawab? Baik, Mas Agung, pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Terima kasih. Baik, kalau begitu presentasi sudah saya selesaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan dilanjutkan oleh anggota lain pada presentasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenfa Endo. Izin untuk mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul fermentasi, metode untuk meningkatkan nilai nutrisi jerami padi. Pertama, sebagian besar ransum ternak ruminansia di Asia Tenggara berasal dari limbah tanaman bijian. Jerami padi adalah limbah utama yang biasanya disimpan dan digunakan oleh peternak sebagai pakan ternak ruminansia di daerah tropis saat musim kemarau panjang, di mana hijauan segar sulit diperoleh. Namun demikian, pemberian pakan jerami padi tidak memberikan nutrisi yang cukup untuk ruminansia, bahkan untuk hidup pokok karena nilai gizi yang rendah. Nilai gizi jerami pada padi dibatasi oleh rendahnya tingkat asupan dan lambatnya pencernaan serta rendahnya kandungan energi protein, mineral, dan vitamin. Berbagai macam metode perlakuan telah digunakan untuk meningkatkan nilai gizi jerami padi termasuk fisik. Oke, lanjut. Berbagai macam metode perlakuan telah digunakan untuk meningkatkan nilai gizi jerami padi termasuk fisik, biologis, dan kimiawi. Salah satu di antaranya adalah teknologi fermentasi yang dapat meningkatkan nutrisi jerami padi. Usaha ini bertujuan untuk memaparkan aspek praktis dan proses fermentasi berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang jerami padi untuk meningkatkan nilai gizinya. Pendahuluan, jerami padi merupakan salah satu alternatif yang memiliki potensi menjadi pakan ternak pada kondisi tertentu. Potensi jerami padi tersebut ditunjukkan potensi jerami padi tersebut ditunjukkan oleh ketersediaannya yang melimpah dan sebagian besar cenderung tidak termanfaatkan. Sayangnya proses pembuangan yang sering dilakukan adalah pembakaran di lahan pertanian sehingga akan menimbulkan pencemaran udara. Pemanfaatan jerami sebagai pakan hewan memiliki kelemahan utama pada daya cerna serta nilai gizi yang rendah. Daya cerna yang rendah tersebut disebabkan karena tingginya kandungan lignoselulosa, lignin, dan silika. Sedangkan nilai gizi yang rendah terutama disebabkan karena sedikitnya kandungan energi, protein, mineral, dan vitamin. Meskipun demikian, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diantisipasi melalui berbagai metode perlakuan untuk meningkatkan nilai gizinya.
Jerami padi dapat ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai macam teknologi. Sudah sejak lama, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pencernaan dan pemanfaatan residu pertanian termasuk jerami padi. Upaya penerapan tersebut ditekankan pada pemanfaatan teknologi yang bersifat praktis dan ekonomis, supaya mudah dilakukan terutama oleh peternak skala kecil. Berbagai penelitian tentang inovasi teknologi yang terkait dengan pemanfaatan jerami padi sebagai sumber pakan berserat pada ternak ruminansia adalah dilaporkan sampai saat ini metode yang telah banyak dilakukan untuk meningkatkan nilai nutrisi jerami padi adalah perlakuan fisik, kimiawi, dan biologis. Metode biologis dan kimia merupakan metode pilihan yang paling sering digunakan. Salah satu metode pengolahan jerami sebagai pakan ternak yang sederhana, murah, dan dapat dilakukan adalah fermentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan metode fermentasi jerami padi pada umumnya menunjukkan adanya peningkatan kualitas nilai nutrisinya. Metode fermentasi jerami padi telah banyak diterapkan di kelompok-kelompok ternak oleh lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi melalui penyuluhan dan pengabdian masyarakat. Pesan ini bertujuan untuk mengulas manfaat proses fermentasi yang bertujuan meningkatkan nilai nutrisi jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia. Jerami padi. Jerami merupakan bagian vegetatif berupa batang, daun, dan tangkai dari tanaman padi dan merupakan limbah pertanian terbesar di Indonesia. Produksi jerami padi bisa mencapai 12-15 ton per hektar atau satu kali panen atau 4-5 ton bahan kering tergantung pada lokasi dan varietas yang digunakan. Produksi jerami segar setiap hektar mencapai 12-15 ton hektar per musim dan dapat menghasilkan 5-8 ton hektar setelah melalui proses fermentasi. Ketersediaan jerami mencapai kisaran 55 juta ton tahun, namun baru sekitar 31-32% yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jerami padi selain sebagai bahan pembuatan pupuk dan sumber pakan ternak, melalui sentuhan teknologi, jerami padi masih memiliki banyak potensi bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif seperti biogas maupun bioetanol. Berdasarkan produksi yang melimpah tersebut, jerami padi memiliki potensi untuk diproses guna meningkatkan nilai manfaatnya sebagai pakan ternak. Metode fermentasi jerami padi. Fermentasi merupakan proses yang memanfaatkan mikroba dengan tujuan merubah substrat menjadi produk tertentu seperti yang diharapkan. Definisi pakan fermentasi adalah pakan yang diberi perlakuan dengan penambahan mikroorganisme atau enzim sehingga terjadi perubahan biokimia dan selanjutnya akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada pakan. Guna menyediakan pakan ternak secara kontinu, diperlukan suatu teknologi pengawetan tanpa menurunkan kandungan nutrisinya. Fermentasi merupakan salah satu metode untuk meningkatkan nilai nutrisi yang sesuai dengan karakteristik jerami padi karena prosesnya relatif mudah serta hasilnya bersifat palatable sehingga lebih mudah diberikan pada ternak ruminansia.
Penambahan substrat fermentasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas hasil fermentasi. Metode penambahan substrat fermentasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas fermentasi telah banyak dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu fermentasi adalah suhu. Pada suhu yang tepat, mikroorganisme akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di samping itu, fermentasi jerami padi dapat berjalan dengan baik dalam kondisi aerob maupun anaerob dan didominasi oleh bakteri penghasil asam laktat yang bersifat fakultatif anaerob. Dampak fermentasi terhadap nilai nutrisi jerami. Pemberian jerami padi sebagai pakan tunggal tidak akan pernah mampu menyediakan nutrien yang cukup bagi kebutuhan ruminansia. Pada dasarnya, kunci untuk meningkatkan nilai nutrien pada limbah tanaman seperti jerami padi adalah mengatasi hambatan utama pada proses fermentasi oleh mikroba rumen. Lalu dampak pemberian fermentasi jerami terhadap produktivitas ternak. Pemanfaatan jerami padi sebagai pakan akan sangat membantu petani dalam mengatasi masalah kekurangan pakan hijauan terutama pada musim kering yang panjang, terutama bagi usaha peternakan rakyat yang pada umumnya berskala kecil. Lalu kesimpulannya adalah pemanfaatan jerami sebagai pakan hewan memiliki kelemahan utama pada daya cerna serta kandungan protein rendah yang rendah. Meskipun dapat ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai macam metode pengolahan, salah satu metode pengolahan jerami sebagai pakan ternak yang sederhana, murah, dan dapat dilakukan adalah fermentasi. Cukup sekian dan terima kasih. Lalu untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin bertanya, Mas. Ya, bagaimana? Pertanyaannya yaitu, apa tujuan dari penelitian ini? Sudah, Mas. Siap. Apa ada lagi? Izin bertanya, saya akan bertanya tentang bagaimana pengaruh pemberian pakan jerami padi yang difermentasi pada ternak ruminansia. Terima kasih. Maaf Mas, bisa diulang sekali lagi? Bagaimana pengaruh pemberian pakan pada ruminansia yang diberikan pakan jerami padi yang difermentasi? Oke, terima kasih Mas April. Saya izin bertanya, apa Anda Ya. tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut? Apa pentingnya permasalahan yang Anda angkat di bidang peternakan? Itu, terima kasih. Baik. Saya tampung dulu sebentar. Ya, untuk
Pertanyaan-pertanyaannya saya akan jawab, yaitu untuk yang pertama adalah pertanyaan dari Mas Fadil Albab. Jawabannya adalah jerami padi yang telah dikonsumsi oleh ternak, yaitu akan menghasilkan kotoran pupuk kandang yang nantinya apabila dikelola secara baik akan jadi pupuk organik dan akan bermanfaat optimal bagi tanaman. Apakah sudah terjawab, Mas Ulil Albab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya. Berjalan. Untuk pertanyaan Mas Agung, yaitu mengapa saya mengambil penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ada jalan lain, jalan alternatif lain untuk pemberian pakan ternak ruminansia. Salah satunya adalah dari jerami padi. Yang jerami padinya itu difermentasikan. Apakah terjawab? Mas Sudah Agung? terjawab. Terima kasih, Mas Ken. Mbak Gozala. Untuk pertanyaan Mbak Gozala, yaitu untuk membuka wawasan kepada masyarakat bahwa ketersediaan jerami padi yang cukup melimpah merupakan peluang untuk dimanfaatkan sebagai pakan sumber energi bagi ternak ruminansia. Dan yang dijadikan pakan ternak pada jerami padi adalah bagian batang tumbuh yang setelah dipanen bulir-bulir buah bersama atau tidak dengan tangkainya dikurangi dengan akar dan bagian batang yang tertinggal setelah disabit. Itu, Mbak. Apakah sudah terjawab, Mbak? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Ya. Jika ada kekurangan sebelumnya, mohon maaf. Saya pamit mundurkan diri. Terima kasih.
Karena semua anggota sudah menjawab, presentasi kelompok kami cukupkan.